Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaus Azam, NIM 2018 012003, mahasiswa Teknik Industri kelas A, Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Yogyakarta, akan mempresentasikan mata kuliah ergonomi lingkungan yang bertemakan temperatur dan pengendaliannya. Oke, yang pertama adalah definisi temperatur. Temperatur adalah ukuran panas dinginnya badan atau hawa. Lalu kita mengenali apa itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepada karyawan. Suhu lingkungan di tempat kerja yang terlalu panas ataupun terlalu dingin berdampak berbahaya terhadap kesehatan individu pekerja. Pajanan suhu yang terlalu panas disebut juga heat stress, menurut Haryanto tahun 2013. Sekarang mengenali definisi temperatur lingkungan kerja. Apa itu temperatur lingkungan kerja? Temperatur lingkungan kerja adalah barometer panas atau dinginnya badan pekerja atau di area kerja yang mempengaruhi tingkat keefektifan dan prestasi para pekerja. Suhu atau temperatur merupakan salah satu aspek lingkungan kerja yang perlu dikendalikan dalam suatu industri. Karena temperatur ini berhubungan langsung dengan tenaga kerja atau operator, temperatur di area kerja tidak diperbolehkan melebihi nilai ambang batas atau NAB yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjut ke nilai ambang batas. Nilai ambang batas iklim kerja atau panas dengan indeks suhu basah dan bola yang bisa disebut dengan ISBB tidak diperkenakan melebihi. Yang pertama, A, untuk beban kerja ringan, yaitu suhunya 30 derajat Celcius, yang mana beban kerja ringan memerlukan 100 sampai 200 kalori per jam. Yang kedua, untuk beban kerja sedang, nilai ambang batas iklim kerjanya adalah 26,7 derajat Celcius, yang mana memerlukan kalori lebih besar 200 sampai 350 kalori per jam. Yang ketiga, untuk beban kerja berat, yang mana nilai ambang batas kerja iklim panasnya yaitu sebesar 25,0 derajat Celcius dan memerlukan kalori lebih besar dari 350 sampai 500 kalori per jam. Suatu panas terutama berakibat menurunkan prestasi kerja berpikir. Penurunan kemampuan berpikir terjadi jika suhu udara melampaui 32 derajat Celcius. Manusia pada dasarnya dapat beradaptasi dengan lingkungan, namun ada batasnya. Apabila kondisi lingkungan tidak mendukung, misal suhu ruangan terlalu panas atau dingin, maka karyawan akan mengalami gangguan fisik seperti badan menggigil, berkeringat, jantung berdegup, dan lain-lainnya. Kondisi karyawan tersebut akan membuat karyawan tidak dapat fokus melakukan pekerjaan sehingga bermungkinan melakukan kesalahan. Nah, berikut akan ditunjukkan kondisi-kondisi manusia di mana suhu tubuhnya terlalu tinggi dan terlalu rendah. Untuk yang pertama adalah keadaan kondisi tubuh saat panas, yaitu atau tingkat kondisi kepanasan untuk tubuh. Yang pertama itu dari bawah dari pertama, yaitu 37 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit. Suhu tubuh normalnya ya biasanya 36 sampai 37,5 derajat Celcius atau 96,8 sampai 99,5 derajat Fahrenheit. Tingkat yang kedua dari bawah yaitu 38 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit. Yang mana menyebabkan berkeringat, sangat tidak nyaman, sedikit lapar. Yang ketiga, 39 derajat Celcius atau bisa disebut juga 102 sampai 102,2 derajat Fahrenheit, yang mana berefek berkeringat, kulit merah dan basah, napas dan jantung berdenyut kencang, kelelahan, merangsang kambuhnya epilepsi.
Tingkat yang keempat adalah 40 derajat Celcius atau sama saja dengan 104 derajat Fahrenheit, yang mana menyebabkan pingsan, dehidrasi, lemah, sakit kepala, muntah, pening, dan berkeringat. Yang kelima yaitu 41 derajat Celcius atau 105,8 derajat Fahrenheit, yang mana menyebabkan keadaan gawat, pingsan, pening, bingung, sakit kepala, halusinasi, napas sesak, mengantuk, mata kabur, jantung berdebar. Tingkat selanjutnya adalah 42 derajat Celcius atau sebesar 107,6 derajat Fahrenheit, yang mana bisa menyebabkan pucat kulit memerah dan basah, koma, mata gelap, muntah, dan terjadi gangguan hebat. Tekanan darah menjadi tinggi atau rendah dan detak jantung cepat. Tingkat selanjutnya adalah 43 derajat Celcius atau sama dengan 109,4 derajat Fahrenheit, yang mana menyebabkan meninggal, kerusakan otak, gangguan dan goncangan hebat terus-menerus, dan fungsi pernafasan kolaps. Tingkat yang terakhir adalah tingkat 40 derajat Celcius atau sebesar 111,2 derajat Fahrenheit or more, yaitu bisa dipastikan meninggal, namun ada beberapa pasien yang mampu bertahan hingga di atas 46 derajat Celcius atau sama dengan 114,8 derajat Fahrenheit. Yang selanjutnya adalah tingkat kedinginan untuk tubuh beserta efeknya, yaitu yang pertama, tingkat pertama dari atas, yaitu 30 derajat Celcius atau sama dengan 98,6 derajat Fahrenheit, yang mana suhu tubuh normal itu biasanya 36 sampai 37,5 derajat Celcius atau 96,8 sampai 99,5 derajat Fahrenheit. Tingkat yang kedua, 36 derajat Celcius atau sebesar 96,8 derajat Fahrenheit, yang mana menyebabkan menggigil ringan hingga sedang. Yang ketiga, 35 derajat Celcius atau sebesar 95,0 derajat Fahrenheit, yang mana menyebabkan hipotermia, suhu kurang dari 35 derajat Celcius atau 95 derajat Fahrenheit, yang bisa menyebabkan menggigil keras, kulit menjadi biru atau keabuan, jantung menjadi berdegup. Tingkat yang keempat sebesar 34 derajat Celcius atau sebesar 93,2 derajat Fahrenheit, yang mana menyebabkan menggigil yang sangat keras, dari kaku, kebiruan, dan bingung, atau bisa disebut juga terjadi perubahan perilaku. Tingkat selanjutnya yaitu 33 derajat Celcius, ya sebesar 91,4 derajat Fahrenheit, yang mana tingkat ini menyebabkan bingung sedang hingga parah, mengantuk, depresi, berhenti menggigil, denyut jantung lemah, napas pendek, dan tidak mampu merespon rangsangan. Tingkat selanjutnya adalah 30 derajat Celcius atau 89,6 derajat Fahrenheit, yang mana menyebabkan kondisi gawat, halusinasi, gangguan hebat, sangat bingung, tidur yang dalam dan menuju koma, detak jantung rendah, dan tidak menggigil. Tingkat yang selanjutnya yaitu 31 derajat Celcius atau sebesar 87,8 derajat Fahrenheit, yang mana bisa menyebabkan komatose, tidak sadar, tidak memiliki refleks, jantung sangat lambat, dan terjadi gangguan irama jantung yang serius. Tingkat yang selanjutnya adalah 28 derajat Celcius atau sebesar 82,4 derajat Fahrenheit, yang mana bisa menyebabkan jantung menjadi berhenti berdetak sehingga pasien menuju kematian. Yang tingkat yang terakhir adalah 24 sampai 26 derajat Celcius atau 75,2 sampai 78,8 derajat Fahrenheit or less, yang mana bisa menyebabkan kematian, namun ada beberapa pasien yang mampu bertahan hidup hingga di bawah 20 sampai 26 derajat Celcius atau kisaran Fahrenheitnya sebesar 75,2 sampai 78,8 derajat Fahrenheit. Kemampuan manusia beradaptasi dengan temperatur lingkungan secara umum dilihat dari perubahan suhu tubuh. Manusia dianggap mampu beradaptasi dengan perubahan temperatur lingkungan bila tidak ada perubahan suhu tubuh atau tidak terjadi, atau perubahan suhu tubuh yang terjadi masih pada rentang yang aman. Sebagaimana diketahui bahwa suhu tubuh atau suhu inti tubuh atau core body temperature harus berkisar antara 37
derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Tekanan panas. Tekanan panas atau bisa disebut juga heat stress adalah pengombinasian antara 4 faktor, yaitu faktornya berupa suhu basah maupun kering, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi. Yang mana 4 faktor tersebut dibandingkan dengan produksi panas oleh tubuh sendiri. Tekanan panas juga diartikan sebagai batasan kemampuan penerimaan panas yang diterima pekerja dari kontribusi kombinasi metabolisme tubuh akibat melakukan pekerjaan dan faktor lingkungan. Yang mana faktor lingkungan itu meliputi temperatur udara, kelembapan, pergerakan udara, dan radiasi perpindahan panas, dan pakaian yang digunakan oleh sang pekerja tersebut. Menuju slide selanjutnya adalah resiko terpapar tekanan panas di lingkungan kerja. Yang pertama, heat stress, yaitu merupakan gejala awal dari yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat tekanan panas. Penyakit ini berkaitan dengan panas, kondisi lembab di mana keringat tidak mampu menguap dari kulit dan pakaian. Yang kedua adalah heat syncope, yaitu gangguan induksi panas yang lebih serius. Ciri dari gangguan ini adalah pening dan pingsan akibat berada dalam lingkungan panas pada waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah heat gain. Heat gain merupakan penyakit yang menimbulkan gejala seperti rasa nyeri dan kejang pada kaki, tangan, dan abdomen banyak yang mengeluarkan keringat. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan yang panas. Yang keempat adalah heat exhaustion, yaitu merupakan penyakit yang diakibatkan oleh berkurangnya cairan tubuh atau volume darah. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang diminum selama terkena panas. Biasanya gejalanya adalah berupa keringat sangat banyak, kulit pucat, lemah, pening, mual, pernapasan pendek, dan cepat pusing dan pingsan. Suhu tubuhnya biasanya berkisar 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Yang terakhir adalah heat stroke. Heat stroke adalah merupakan penyakit gangguan panas yang mengancam nyawa yang terkait dengan pekerjaan pada kondisi sangat panas dan lembab. Penyakit ini dapat menyebabkan koma dan kematian. Gejala dari penyakitnya adalah detak jantung cepat, suhu tubuh tinggi 4-40 derajat Celcius atau lebih panas, kulitnya kering dan tampak kebiruan atau kemerahan. Tidak ada keringat di tubuh korban, pening, menggigil, mual, pusing, kebingungan mental, dan pingsan. Tujuan pengendalian heat stress adalah memberi perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Menuju pengendalian tekanan panas. Pengendalian tekanan panas itu dibagi menjadi 3, yaitu administrasi, teknis, alat pelindung diri. Yang mana pengendalian tekanan panas yang berupa administrasi itu contohnya seperti cara training. Cara training salah satunya adalah berupa pendidikan atau pelatihan mengendalikan tekanan panas dan risiko panas di lingkungan kerja yang beriklim. Yang kedua adalah pengadaan air minum. Air minum harus disediakan bagi tenaga kerja yang bekerja di lingkungan kerja panas. Dengan cara seperti itu mereka didorong untuk meminum dalam jumlah sedikit tapi sering. Misalnya 1 gelas atau 200 cc setiap 20-30 menit. Ini menurut Muljo Sudarmo tahun 2008. Yang ketiga, pengendalian tekanan panas administrasi. Yang ketiga adalah pengaturan waktu kerja, yaitu berupa dengan mengatur waktu kerja yang berupa
shift kerja dan istirahat pekerja. Yang kedua, pengandalian tekanan panas berupa teknis, yaitu berupa contohnya adalah mengurangi produksi panas metabolis tubuh. Terus yang kedua, otomasi dan mekanisasi beban tugas dan akan meminimalisasi kebutuhan kerja fisik pekerja. Yang ketiga adalah mengurangi penyebaran panas radiasi dari permukaan benda yang panas dengan cara isolasi atau penyekat, atau bisa disebut juga melapisi permukaan benda-benda yang panas dengan bahan yang memiliki emisi yang rendah seperti aluminium atau cat. Perisai atau bisa disebut juga bahan yang dapat menentukan panas dan remote control. Yang ketiga adalah APD atau bisa disebut juga dengan pengandalian panas. Yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Secara spesifik untuk iklan kerja panas tidak memiliki APD. Namun untuk mengurangi efeknya terhadap tubuh pekerja disarankan kepada pekerja untuk mengurangi pakaian kerja yang tipis atau terbuat dari katun dengan bertujuan agar mengurangi penguapan dan keringat mudah meresap. Yang selanjutnya adalah menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pertukaran panas. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah pertukaran panas antara tubuh dengan benda-benda sekitar melalui mekanisme sentuhan atau kontak langsung. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan pertukaran panas dari tubuh dan lingkungan melalui kontak udara dengan tubuh. Udara adalah pengantar panas yang kurang begitu baik, tetapi melalui kontak dengan tubuh dapat terjadi pertukaran panas antara udara dengan tubuh. Yang ketiga adalah radiasi. Setiap benda yang termasuk tubuh manusia selalu memancarkan gelombang panas, tergantung dari suhu benda-benda sekitar. Yang keempat adalah penguapan. Manusia dapat berkeringat dengan penguapan di permukaan kulit atau melalui paru-paru tubuh kehilangan panas untuk penguapan. Yang ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat PPT mata kuliah Ergoling ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada saran atau pertanyaan, silakan dicantumkan pada kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe ya. See you.